Selamat pagi sidang jemaat dan dikasih Tuhan. Salam, puji nama Tuhan. Biarlah kita di pagi yang indah ini boleh bersama-sama datang dengan segenap hati kita untuk memuji, memuliakan Tuhan Yesus, Tuhan dan Raja kita, Juru Selamat kita, yang sudah mengasihi kita, yang sudah menebus kita, membebaskan kita dari belenggu dosa. Dia Tuhan yang layak disembah dan disanjung tinggi. Dan saya memberikan waktu bagi Bapak Ibu Saudara untuk berdoa secara pribadi, mempersiapkan hati pikiran kita, menaikkan syukur kita karena kasih-Nya, karena kebaikannya, dan biarlah kita membawa diri kita datang dengan segenap hati kita. Saya akan membacakan firman Tuhan bagi Bapak Ibu Saudara semua. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Mari kita masuk ke hadirat-Nya untuk memuji, menyembah Allah kita hidup. Kita masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus, untuk merasakan hadirat-Nya, menyembah Dia. Masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan
Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Raja di atas segala raja, Tuhan yang hidup dan penuh kuasa, Tuhan yang mengasihi kami. Sungguh Engkau Tuhan yang sudah mengasihi kami, menyatakan kebaikan-Mu, menyatakan kemurahan-Mu bagi kami, dan kami boleh mengalami dan menerimanya itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami datang dengan segenap hati kami. Kami rindu memuji muliakan nama-Mu. Dan kami datang untuk menaikkan syukur kami. Kami ucap syukur untuk kasih-Mu, anugerah-Mu, untuk penyertaan, perlindungan, pertolongan-Mu dalam hidup kami, untuk segala hikmat, marifat, tuntunan-Mu bagi kami, untuk karya-Mu di dalam hidup kami melalui Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga menaikkan syukur kami karena kasih anugerah-Mu di dalam Yesus Kristus yang sudah mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami, menyucikan, menguduskan, layakkan kami, membenarkan dan menyelamatkan kami. Terima kasih. Bahkan kami adalah anak-anak Allah dan ahli waris kerajaan surga. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami memuji, menyembah Engkau. Kiranya Engkau memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Dan biarlah Engkau sedang bertahta di atas puji-pujian kami, melawat, menjamah, memberkati kami semua. Terlebih melalui kebenaran firman Tuhan yang akan mengajar kami, dan firman yang akan menjadi tuntunan dalam hidup kami untuk kami lakukan di dalam menjalani kehidupan ini. Kami percaya Tuhan, kami pulang membawa berkat, sukacita, damai sejahtera dan berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan kasih Tuhan. Sebelum kita melanjutkan pujian kita akan disambut oleh Bapak Gembala Sidang. Shalom. Mari kita tunduk kepala sejenak. Tuhan kita adalah Allah yang besar, Raja yang besar yang mengatasi segala Allah. Dia yang menciptakan bumi, langit, laut dengan segala isinya, dan kasih setianya untuk selama-lamanya. Pertolongannya kepada kita melebihi dari yang segala kita pikirkan dan doakan. Kiranya rahmat, anugerah dan berkatnya di dalam Yesus Kristus turun bagi jemaat dalam ibadah pagi ini. Amin. Selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita mengucap syukur atas kemurahan Tuhan yang sudah menyertai kita bersama-sama. Walaupun kita mungkin masih capek karena kita mengikuti retreat, namun berkat sukacita yang besar sudah mengalahkan kecapean kita, sehingga pada pagi hari kita dapat beribadah kepada Tuhan. Mari kita siapkan diri kita untuk beribadah kepada Dia. Kita mau menyembah, memuji, mengagungkan Tuhan dengan sepenuh hati kita, dan kita siapkan hati dan pikiran kita, telinga kita untuk menerima firman Tuhan, sehingga firman Tuhan itu menjadi berkat bagi kita semuanya. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Amin. Demikian sambutan dari Bapak Gembala Sidang, dan saya percaya ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita bukan hanya diselamatkan, tetapi kita menjadi anak-anak Raja. Amin. Katakan kepada kanan kiri saudara, tapi dengan tatapan mata, kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Dengan senyum, ayo nyatakan. Haleluya, haleluya dan sukacita, haleluya. Ada kerukunan di antara kita, ada kasih di antara kita. Kata kita adalah satu di dalam Kristus, sama-sama anak Raja. Kita akan menaikkan pujian menyatakan, oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila kita semua yang hidup dalam kerukunan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya
saudara seiman, hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, betapa eloknya bila saudara seiman, hidup dalam persatuan. Rapat di kepala, gudang tunganya, seperti lampunya dari Hermon, mengalir ke bukit Sion. Seluruh diciptakan Tuhan, akan berlakukan kehidupan selama-lamanya. Oh betapa bersama-sama kita berdiri. Oh betapa indahnya, haleluya. Betapa indahnya saudara seiman, hidup dalam persatuan. Bagi kepala jago dan jubahnya, seperti lampuan dari Hermon, mengalir ke bukit Sion. Seluruh diciptakan Tuhan, akan kehidupan selama-lamanya. Oh betapa indahnya, berapa bagi kepala harum, jago dan jubahnya, seperti lampuan dari mengalir ke bukit Sion. Seluruh diciptakan Tuhan, akan kehidupan selamanya. Oh betapa indahnya, ku kasih kau, puji keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, sudah saling mengasihi, berpasrah menjadi ku cinta keluarga Tuhan, ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, sudah saling mengasihi, berpasrah menjadi Tuhan. Semua saling mengasihi, semua saling mengasihi, berpasrah menjadi Tuhan, hanya Tuhan. Haleluya. Di dalam keluarga, di dalam Yesus Kristus, kita semuanya saling mengasihi karena kita punya Tuhan yang hebat, yang layak kita sembah, yang sudah mengasihi kita. Kita menaikkan pujian yang menyatakan serukan namanya Yesus Tuhan Raja. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Jangan bergoyang, datang
kasih Tuhan, setelah kita menaikkan pujian sukacita, kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita. Firman Tuhan diambil dari Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33 dengan tema meraih sukses yang sejati. Firman Tuhan diambil dari Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-33. Singer akan membacakan buat Bapak Ibu Saudara semua. Dalam Matius 6 ayat yang ke-33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Sekali lagi, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Demikian pembacaan firman Tuhan yang sebentar lagi akan disampaikan oleh hambanya, yang akan mengajar kita, yang akan menjadi tuntunan buat kita untuk kita lakukan dalam kehidupan ini. Mari kita persiapkan hati kita persiapkan pikiran kita, jiwa kita, seperti bejana yang siap dibentuk sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan, menjadi bejana yang sempurna seperti Yesus. Kita menaikkan pujian, ini aku, bejanaku. Hanya kepadamu ku bawa seluruh kehidupanku sebagai persembahan yang
kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang kudus, mulia namamu Tuhan. Bapa yang baik, yang mengasihi kami, Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Kami naikkan syukur kepadamu atas kasih kemurahan-Mu. Engkau yang sudah menaungi, melindungi, dan memberkati, memelihara hidup kami dengan baik dan sempurna. Saat ini kami datang ke hadirat-Mu, bersujud syukur, menyembah Engkau, muji dan memuliakan nama-Mu. Ampunilah segala kekurangan, kelemahan, pelanggaran dosa yang kami lakukan. Sucikan, layakkan kami, sehingga kami berkenan yang sebentar lagi untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Buka pikiran hati dan perasaan kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Engkau mengurapi dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga kami boleh mengerti, memahami akan firman-Mu yang Kau berikan pada pagi ini. Hamba-Mu yang penuh kekurangan dan kelemahan, bahkan tidak ada apa-apanya di hadapan-Mu. Kami mohon kepada Tuhan, supaya kuasa Roh-Mu yang kudus mengurapi hamba-Mu, memberikan hikmat, manfaat, pencerahan, kemampuan untuk hamba-Mu dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berikan hamba-Mu bahasa yang sederhana, yang mudah dimengerti, dipahami oleh seluruh jemaat-Mu, sehingga mereka dimampukan oleh Tuhan untuk melakukan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga berkat Tuhan yang melimpah akan turun bagi mereka semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan saat pemberitaan firman ini dari awal hingga akhir ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya. Pagi ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang berjudul Meraih Sukses yang Sejati. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, setiap orang, semua tentu menginginkan hidup di masa depan menjadi orang yang sukses atau orang yang berhasil, baik di dalam karir, di dalam keluarga, pekerjaan, bisnis maupun pelayanan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita pernah mendengar satu peristiwa orang kaya, ya, mempunyai anak, kalau tidak salah namanya Dandi itu ya, kalau saudara masih ingat. Ini masih sekolah SLT ya kalau tidak salah. Dia menganiaya temannya sampai temannya itu cacat seumur hidup. Lalu Dandi ini dilaporkan kepada polisi dan diselidiki di situ. Kemudian ibunya datang untuk menyelesaikan masalah anaknya itu dengan uang. Kalau tidak salah 2 M, untuk supaya anak itu lepas daripada hukum. Tetapi justru ibunya itu masuk dalam kasus tersendiri ya, karena penyuapan itu. Setelah saling diselidiki, orang kaya ini kerja di pajak. Tidak tahunya dia korupsi dalam pajak itu, wah sudah menjadi kaya sekali. Jadi tiga-tiganya satu keluarga ini masuk dalam penjara. Jadi kalau dilihat sepintas orang itu sukses dalam kekayaan, dalam keuangan. Tadinya melihat keluarganya sukses, tetapi akhirnya kesuksesan itu tidak sejati.
dan ketiga-tiganya masuk dalam penjara. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk meraih sukses di dalam hidup ini, banyak orang mengikuti perkembangan zaman. Kalau di Indonesia, kalau statement netizen atau Ahok nggak tahu ya. Indonesia ini akan maju kalau korupsi itu hilang, kemunafikan itu hilang. Hanya itu saja yang ada di dalam negeri ini. Pejabat-pejabat politisi semua itu hanya ya banyak yang korupsi. Kalau di DPR katanya itu uang itu mengalir, tidak tahu dari mana dan rimbanya kemana. Ya, dan semua orang itu munafik, pejabat-pejabat itu. Apa yang dibicarakan, dikampanyekan, disampaikan tidak sama dengan yang adanya. Dan saudara-saudara, itu perkembangan zaman. Tapi juga ada berani melakukan apapun dengan segala cara dilakukan supaya ia menjadi orang yang sukses. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus memiliki pandangan yang tepat tentang untuk meraih kesuksesan ini, ya, yang sejati. Sukses itu dari mana dan bagaimana? Untuk meraih sukses itu, ya, kita sudah membaca bersama-sama di dalam Matius pasal 6 ayat 33, sekali lagi saya bacakan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu yang dicari manusia. Kalau lihat konteksnya ini, ya, yang dicari apapun untuk kehidupan manusia, itu akan ditambahkan kepadamu. Ya. Jadi Tuhan ini berjanji kepada kita semuanya. Bahkan Tuhan Yesus sendiri berjanji, kalau kita ingin menjadi sukses, menjadi orang yang berhasil, carilah kerajaan Allah dahulu dan kebenarannya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita berbicara masalah kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu berbicara tahta dan kuasa. Ya. Siapa yang bertahta di dalam kerajaan Allah itu? Yesus. Karena dia raja di atas segala raja. Dia bertahta di dalam kerajaan itu dan berkuasa. Ya. Yesus berkuasa atas bumi dan surga. Matius 28 ayat 18. Kita buka. Ya. Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga maupun di bumi." Ini harus kita imani. Kita pegang teguh. Ya, bahwa yang berkuasa di bumi dan di surga itu hanya Yesus, tidak ada yang lain. Memang iblis berkuasa tapi tidak maha kuasa. Ya. Dia merajai dunia ini dengan segala kejahatannya, tetapi kuasanya itu hanya semata-mata untuk menakut-nakuti. Tapi Yesus berkuasa segala kuasa, dia maha kuasa. Dia dapat bertindak atas kuasanya di surga dan di bumi ini. Lalu Yesus berkuasa atas keselamatan. Karena dia juru selamat. Ya. Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. Hanya dia yang bisa memberi keselamatan kepada manusia. Selainnya tidak. Yang ketiga, Yesus berkuasa atas jalan hidup.
Yohanes 14 ayat yang ke-6, Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Ya. Itulah kekuasaan Tuhan kita Yesus Kristus. Berkuasa segalanya, baik hidup saat ini maupun hidup yang akan datang di surga. Yang lain tidak. Kemudian kita berbicara tentang kebenaran. Kebenaran hanya ada di dalam firman Tuhan. Ya. Karena firman Tuhan itu tidak pernah salah. Firman Tuhan itu tidak ada yang benar. Firman Tuhan itu kebenaran yang sejati. Yohanes 17 ayat 17 mengatakan firman-Mu adalah kebenaran. Dengan ada dua hal ini tentang kerajaan Allah dan kebenarannya, yang pertama kita harus mencari atau datang kepada penguasa itu, kepada Yesus. Ya. Yang kedua, kita harus mencari atau mendalami firman Allah. Apa yang diperintahkan kepada kita harus kita lakukan. Itu kalau kita mau mencari kebenaran. Yang dilarang kita harus jauhi. Kita singkirkan. Yang dijanjikan oleh Tuhan harus kita percayai. Harus kita imani. Kalau kita hidup dengan cara yang demikian, kita akan meraih hidup yang sukses, yang sejati. Karena apa yang dicari oleh orang-orang dunia akan ditambahkan kepadamu. Untuk kelanjutan ayat itu. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan demikian untuk mendapatkan hidup yang sukses, yang sejati, kita harus hidup mengutamakan Tuhan. Kita mau datang kepadanya dengan rendah hati, mau mendengarkan dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan melalui firman-Nya. Ini sampaikan yang pertama adalah berkat Allah itu lebih tinggi nilainya dari berkat dunia. Tadi sudah saya ilustrasikan tadi ya. Berkat dunia itu sekejap bisa hilang. Tapi kalau berkat Allah itu mungkin bisa sampai kekal, saudara. Jika kita melihat Musa yang hidup sebagai anak putri Firaun di dalam kerajaan Mesir itu, dan juga Paulus yang seorang bangsawan keturunan Benyamin, ya, dia mempunyai kekayaan, kedudukan yang tinggi, kehormatan. Walaupun mereka berdua berlimpah menerima mempunyai harta dan kedudukan, mereka tidak mengalami damai sejahtera atau kenyamanan. Ya. Hidup mereka selalu merindukan yang namanya sukses yang sejati. Ya. Yang dia pikirkan, kalau Musa itu memikirkan bangsa Israel, terus dia mempunyai Allah Israel yang senantiasa Allah yang hidup, yang disembah, yang menuntun hidupnya dengan baik. Dia merindukan hal itu. Juga Paulus, ya. Walaupun dia berkelimpangan harta, kedudukan, kehormatan, setelah dia mengenal Kristus, semuanya harta, kedudukan, itu tidak ada artinya. Itu tidak bisa dinamakan seorang yang sukses. Ya. Oleh sebab itu, saudara-saudara, mereka meninggalkan semua itu. Coba kita lihat di dalam Filipi ya,
Filipi pasal yang ketiga, kita buka dulu itu. Ini Paulus. Kalau Musa di dalam Keluaran yang ketiga, pasal yang ketiga, itu ngambil satu saja Paulus ya. Filipi pasal yang ketiga. Efesus. Bentar. Filipi pasal yang ketiga ayat yang ini kehebatan anu dulu ya. Langsung saja ayat 7. Kata Paulus, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, yaitu kehormatan dan kekayaan tadi, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu yang kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku lebih mulia daripada semuanya itu. Ya. Kalau Paulus bisa mengatakan demikian dan Musa bisa melarikan diri dari Mesir lalu ke tanah Median, di sana dibentuk oleh Tuhan, betapa dia merasakan bahwa kesuksesan yang terjadi itu hanya ada di dalam Tuhan, bukan secara dunia ini. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, ya. Mereka berdua meninggalkan harta duniawi mereka, kedudukan mereka, semua ditinggalkan untuk mengikut kehendak Tuhan. Ya. Dia menjadi pelayan Tuhan yang setia. Termasuk Musa dan Paulus ini tadi. Ya. Di dalam mengikut Kristus, Paulus dengan taat, setia, melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Ya. Walaupun di dalam perjalanan penuh tantangan dan rintangan, ya manusia hidup itu tantangan dan rintangan itu kuasa gelapan iblis yang selalu mengerjakan itu supaya manusia itu gagal. Tetapi karena Paulus, Musa, dia tetap berpegang teguh atas Tuhannya, dia setia dan taat untuk melakukannya, maka dia berhasil. Ya. Berhasil mereka, Paulus dapat membalikkan dunia ini dengan Injilnya sampai sampai ke seluruh dunia, nama Tuhan dipermuliakan. Musa dapat mengeluarkan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir dengan kuasa Allah di dalam mujizatnya, membelah laut Tiberau dan segalanya. Itu suatu sukses yang luar biasa. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Yang kedua, waktu murid-murid datang kepada Yesus, ya, untuk mengalami sukses ini, murid-murid datang kepada Yesus, menginginkan hidup yang sukses itu bagaimana? Minta kepada Yesus. Murid-murid ini minta kedudukan yang tinggi. Apa kata Yesus? Coba kita buka di dalam Markus pasal yang ke-10. Markus pasal yang ke-10. Kita minum dulu ya. Ayat 37. Ini kata murid-murid kepada Tuhan Yesus, perkenanlah kami duduk di dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu
dan seorang lagi di sebelah kirimu. Apa kata Yesus? Kita lihat di dalam ayat yang ke-43. Ayat yang ke-43. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa yang ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena apa? Karena anak manusia ditinggikan itu, dia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk mengalami sukses yang sejati, menurut Tuhan Yesus, harus menjadi pelayan, harus menjadi hamba, harus mau rendah hati. Orang yang rendah hati itu bukan rendah hati dengan orang lain yang munduk-munduk, itu bukan. Orang yang rendah hati itu mau membuka hatinya terhadap firman Tuhan, mau mendengarkan, mau merenungkan dan melakukan. Itu orang yang rendah hati. Ya. Bukan munduk-munduk kalau ada orang, wah, bukan begitu. Rendah hati dengan firman Tuhan, mau mendengarkan kata Yesus, mau merenungkan apa yang dipesankan kepada saya, apa yang diperintahkan kepada saya, apa yang dijanjikan oleh saya, direnungkan itu. Jadi saudara kalau mendengarkan khotbah itu begitu. Khotbah ini apa? Yang dipesankan kepada saya ini apa? Kemauan Tuhan pada saya ini apa? Banyak orang datang ke gereja, keluar tuh khotbah apa? Enggak tahu. Enggak tahu. Panjang sekali. Wadah ini ada itu enggak tahu. Untuk apa saudara beribadah? Di mana saudara mendapatkan berkat? Tidak akan mendapatkan berkat. Perhatikan khotbah, pesannya itu apa? Pesan Tuhan. Pendeta itu menyampaikan firman Tuhan, itu menyampaikan pesan Tuhan kepada saudara. Pesannya apa? Janjinya apa? Kehendaknya apa? Itu yang saudara tangkap. Lalu saudara renungkan. Saudara renungkan, saudara lakukan. Itu saudara diberkati secara luar biasa. Walaupun satu ayat, satu kata ayat itu kalau saudara renungkan, saudara tangkap, saudara renungkan, saudara lakukan, berkatnya itu luar biasa. Firman itu misteri, firman Tuhan itu. 1000 orang menafsirkan, semua tidak sama bisa. Tapi saat kita mendengarkan firman Tuhan, saat kita membaca firman Tuhan, apa? Pesan yang kita baca itu apa? Kita renungkan. Kita lakukan. Orang yang merendah hati itu gitu, rendah hati dengan firman Tuhan. Bukan rendah hati ngapur-ancang, munduk-munduk, tidak, saudara. Karena semua perintah Tuhan itu harus dilakukan. Kalau saudara tidak melakukan firman Tuhan, saudara tidak mendapatkan apa-apa. Orang mendapatkan berkat itu saat melakukan firman Tuhan. Ya. Matius 7 ayat 26 itu juga begitu. Orang mendengarkan dan melakukan itu seperti orang yang kuat kokoh. Berdiri di atas pondasi yang kuat, kena badai, kena guncangan apa, tetap kuat. Tetapi orang yang mendengarkan tidak melakukan,
itu sama saja mendirikan rumah di atas pasir. Begitulah badan hancur. Jadi begitu pentingnya kita melakukan firman Tuhan. Iya saudara. Waktu Tuhan Yesus ditanya oleh perempuan-perempuan saja begitu. Wah, Yesus, betapa bahagianya orang yang melahirkan engkau. Memang berbahagia orang yang melahirkan presiden, melahirkan wali kota, berbahagia. Tapi kata Yesus, paling berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya, merenungkan dan melakukannya. Itu orang yang paling berbahagia. Kalau kita tidak melakukan firman Tuhan itu hanya bayangan saja, ilusi saja. Coba kita lihat di dalam Yakobus pasal yang pertama. Yakobus pasal pertama, perhatikan ayat 25. Ya, pertama ayat 25. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, hukum yang memerdekakan orang, ini firman Tuhan yang dikatakan. Hukum yang sempurna orang, hukum yang memerdekakan orang dari kuasa dosa, kuasa iblis. Ini berbicara tentang firman Tuhan. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi yang sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia. Ia akan sukses, ia akan berhasil oleh perbuatannya. Perhatikan, oleh perbuatannya. Ya, bukan hanya mendengar. Oleh perbuatannya mereka akan berhasil. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat tokoh-tokoh Alkitab, ada Daud, ada Yusuf, ya, ada Daniel, Paulus, Petrus dan segalanya. Apalagi saudara bayangkan, ini orang, mungkin saudara membayangkan ini orang hebat, orang yang ya yang luar biasa. Tapi saudara mempelajari Petrus itu tidak bisa baca tulis, saudara. Orang pinggiran, orang yang menjala ikan, yang seperti tambak lorok sana sama saja. Makanya dia sering ragu-ragu kalau tidak sesuai dengan kenyataan. Ya, ragu-ragu dengan Tuhan. Yang dia unggulkan adalah kekuatan manusianya. Tapi setelah dia mengerti tentang Yesus yang di luar dugaan dia, ya, khususnya waktu dia menjala ikan tidak mendapatkan apa-apa, lalu disuruh Yesus dia melakukan dan mendapatkan ikan yang banyak, dia kagum. Wah, ini bukan sembarang manusia ini. Iya, baru dia tunduk kepada Yesus. Ya. Tinggalkan jalanmu, ikut aku, menjala manusia. Saudara tahu orang yang tidak mengerti apa-apa itu setelah panggil Yesus, taat setia kepada Yesus, dia menjadi rasul yang luar biasa. Pertama kali gereja dibangun, didirikan, dia menjadi gembala sidang. Dia diberkarunia oleh Tuhan untuk menyembuhkan orang sakit, bahkan membangkitkan orang mati. Itu. Saudara jangan bayangkan, itu kan orang-orang begitu. Sekarang bayangkan betapa Petrus yang dianggap rendah itu dimuliakan oleh Tuhan. Dipakai oleh Tuhan sehingga menjadi orang yang sukses, yang sejati. Karena apa? Karena mereka mau rendah hati. Mau melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Baru mereka menjadi orang-orang yang sukses. Saudara jangan takut saat saudara melakukan perintah Tuhan. Iya,
Memang perintah Tuhan itu bermacam-macam, ada yang enak, ada yang ringan, ada yang berat menurut perkiraan manusia. Tetapi Yesus mengatakan, kok yang kupasang itu ringan, perintahku itu tidak berat. Kalau orang yang menganggap berat itu perasaan orang itu sendiri. Karena apa? Karena Kristus tanggung jawab dengan perintahnya. Saat kita melakukan perintahnya, dia ikut bekerja untuk mendatangkan suatu kebaikan. Iya. Coba kita buka Roma 8 ayat 28. Supaya kita mengerti, memaknai ayat-ayat ini. Bukannya selintas kita baca. Ya, Roma 8 ayat 28. Sudah ketemu ya? Roma 8 ayat 28. Saya bacakan, perhatikan. Kita tahu sekarang. Ini pengalaman Paulus. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Untuk mendatangkan kebaikan, Allah turut bekerja segala sesuatu. Bagi mereka yang mengasihi dia. Orang yang mengasihi dia itu orang yang melakukan perintah Tuhan. Kalau saudara membaca di dalam Yohanes pasal 14 ayat 15, ayat 21, ayat 23. Arti orang yang mengasihi Tuhan itu adalah orang yang melakukan perintahnya. Kalau di sini mengatakan untuk bagi mereka yang mengasihi dia, bagi orang yang mau melakukan perintah Tuhan, Allah turut bekerja di dalamnya, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana mereka, ya, untuk mendatangkan kebaikan. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, lalu kita itu diciptakan Tuhan itu, kalau kita lihat di dalam Kejadian itu kita diciptakan sesuai dengan gambar Allah. Yang artinya kita tuh diciptakan itu seperti kita mengikut dia. Kita menjadi sahabat Allah, menjadi kawan sekerja Allah. Allah memberikan kepada kita pekerjaan, tuntunan semuanya itu yang baik. Bukan yang mensesatkan, bukan yang menghancurkan. Itu perintah Allah. Ya. Coba saudara buka di dalam Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10. Ya, karena kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya. Jadi rancangan kehendak Tuhan baik pada kita itu baik semuanya. Tidak akan menyebeluskan kita. Ya. Lalu firman Tuhan ini simpel loh. Tidak usah diputar-putar. Tidak usah dengan teologi yang macam-macam. Mungkin saudara bingung malahan. Simple. Kita percaya, kita tahu, kita imani. Kita lakukan. Sudah itu saja. Ya, mengenai firman Tuhan, firman Tuhan itu bisa untuk orang yang pandai, bisa untuk orang yang buta huruf, semuanya bisa. Ya, jangan bingung dengan firman Tuhan. Saudara bisa mempelajarinya dengan baik. Ini saudara-saudara Tuhan. Jadi saat kita setia, kita taat, kita mau mengutamakan Tuhan, maka disitulah kesuksesan yang sejati itu di depan kita.
Kesuksesan itu akan mengikuti kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat saya masuk gereja ini, kalau saudara sekarang mandangnya gereja ini besar, saya masuk gereja ini 12 orang. Gerejanya kecil di depan situ loh, ukuran 5 kali 9, separuh bata, atasnya papan. Di situ hutan semuanya. Bukan gereja yang nyaman. Di dalam gereja itu walaupun orang segelintir itu masalah toh isinya, saudara. Ada masalah perzinahan, anggota gereja yang bawa lari istrinya anggota yang lain, persembahan saja tidak ada, hanya 55.000 sebulan. Itu kalau diberikan bensin itu bensinnya malah 500, hanya 110 liter. Peralatan musik tidak ada. Musik yang ada itu pakai punyanya perorangan. Gereja tidak punya apa-apa. Gitar saja tidak punya. Iya saudara. Masalah dalam bukan firman Tuhan seperti kumpulan gerombolan-gerombolan. Ditolak oleh masyarakat. Saya buat pelang di sini ada gereja, ada buntal-buntal. Ya. Saya dapat surat dari kelurahan yang ditandatangani oleh 58 orang. Saya suruh tutup gereja ini, pergi dari sini. Iya saudara. Saya bilang sama jemaat, sudah kita tetap tenang, kita tetap beribadah. Nanti kalau ada orang ke sini saya yang akan menghadapi, saya bilang gitu. Isunya mau dibakar dan segalanya. Surat itu ada tembusannya ke wali kota dan gubernur. Saya dipanggil wali kota di sidang. Yang ada Kodim, ada Poltabes, ada DPR, ada KUA. Dulu Soswal namanya, sosial politik. Di sidang di situ. Saya minta kepada jemaat, tolong doakan saja supaya saya bisa menghadapi mereka. Padahal saya tidak tahu apa yang akan saya jawab. Saya bukan orang politik, orang kenal pejabat. Saya tidak tahu apa yang nanti ditanyakan, jawabnya apa, tidak tahu. Saya hanya mengandalkan Tuhan. Mengandalkan dengan doa, dengan ketaatan kepada Tuhan. Mereka di dalam sidang itu berbantah-bantahan sendiri, saya belum ditanya. Ya. Akhirnya hanya saya ditanya satu kalimat saja. Untuk mendirikan gereja di sini gunanya apa? Ya saya jawab apa adanya seperti orang biasa saja. Tapi firman Tuhan mengatakan, kamu jangan takut. Roh Kudus akan memberi hikmat kepadamu untuk menjawab mereka semuanya. Itu yang saya katakan. Hikmat Tuhan menuntun saya. Sehingga kita ditinjau oleh DPR. Ada 7 orang. DPR ke sini ya rata kayak apa orang di itu. Hanya saya ingat saya belikan Sprite, dulu Sprite itu. Satu botol sudah. Akhirnya ketaatan, kerendahan hati, penyerahan hidup kepada Tuhan. Tuhan menuntun mereka untuk mengizinkan kita beribadah di sini. Akhirnya saya dipanggil oleh wali kota, diberikan surat izin untuk beribadah. Itu saudara, ketaatan, kerendahan hati, penyerahan hidup
kepada Tuhan. Itu membuat Tuhan bekerja. Ya, Tuhan mendatangkan kasih-Nya yang luar biasa sehingga terbentuk gereja ini. Semua masalah persoalan saya bisa lewati dan berhasil dengan baik. Pada kesimpulannya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena sukses yang sejati ada di tangan Tuhan, maka segala sesuatu kita mau taat, mau seturut dengan Tuhan, dengan segala perintahnya, dengan rendah hati menjadi pelayannya, menjadi hambanya, sehingga kita dapat meraih sukses yang sejati. Jangan kita mempunyai sifat yang mengutamakan duniawi ini. Contohnya Abraham dan Lot. Waktu mereka berpisah, Lot mengutamakan duniawinya. Saya ke Yordan ini, ke Sodom Gomora ini. Oh, ini tanah yang subur, tanah yang makmur. Wah, berlimpahan harta. Abraham menyerahkan kepada Tuhan. Kemana engkau menuntun, aku ikut. Akhirnya Sodom dan Gomora habis dimusnahkan karena dosa. Abraham menjadi penolong dan membawa bangsa Israel ke tanah Kanaan. Sukses yang sejati hanya di tangan Tuhan. Kita sebagai hamba, sebagai pelayan, kita mau rendah hati atas firman Tuhan, atas perintah Tuhan. Kita mau taat dan setia, pasti sukses itu akan ada di dalam kita. Dan Abraham melahirkan orang-orang yang dikasih Tuhan, orang-orang Yahudi. Sedangkan Lot melahirkan Moab dan Amon karena perzinahan. Moab dan Amon itu jemaat masyarakat yang dibenci oleh Tuhan, yang ditolak oleh Tuhan. Itu saudara. Mari kita pikirkan semua ini, firman Tuhan ini. Kita renungkan, kita lakukan. Pasti saudara diberi keberhasilan sukses yang sejati. Baik di dalam rumah tangga, baik di dalam karir, baik di dalam pelayanan. Itu kuncinya. Ya, mari kita berdoa. Kami naikkan syukur kepadamu Bapa di surga. Bapa yang baik yang mengasihi kami. Engkau selalu memberikan kami masa depan yang gemilang. Karena kami diciptakan sesuai dengan gambar-Mu. Terima kasih atas kemurahan-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Sungguh-sungguh Engkau bukan hanya kata-kata kiasan. Tetapi Tuhan yang hidup. Tuhan yang bekerja sampai saat ini, Tuhan yang memimpin kami untuk kami melakukan kehendak-Mu, karena kehendak-Mu kehendak masa depan yang baik, yang penuh dengan pengharapan, yang penuh dengan kemuliaan. Terima kasih Tuhan, kami sudah melihat buktinya, baik dahulu, sekarang maupun selama-lamanya. Kami percaya, kami mengimani Engkau, Tuhan yang hidup, Tuhan yang baik, Tuhan yang mengasihi, Tuhan yang mempunyai rancangan hidup kami masa depan yang penuh dengan damai sejahtera dan kemuliaan. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh hamba-Mu, seluruh jemaat-Mu semuanya yang mendengarkan firman ini. Kami mohon Roh Kudus memberi penjelasan lebih jelas, lebih luas, lebih dalam, sehingga jemaat-Mu semuanya mengerti dan berikan mereka kemampuan untuk melakukannya. Karena di dalam melakukan perintah-Mu mereka diberkati secara berkelimpahan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam kemurahan-Mu, hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya, amin. Mari kita responi dengan menaikkan pujian Bapa segalanya. Kita mau berdiri bersama-sama.
kerajaan Allah dan mengutarakan kebenarannya dengan hidup taat setia melakukan firman Tuhan. Nah, saat ini kita akan memberikan yang terbaik, yaitu persembahan dan persepuluhan kita dan persembahan lainnya. Firman Tuhan berkata, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Mari kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita persiapkan dengan pujian Tuhan.
Bapa di dalam surga yang mulia, Bapa yang baik dan penuh kasih, kami mengucap syukur pada pagi hari ini menjelang siang kami boleh diberkati, di mana ibadah ini Engkau sudah beracara dari awal sampai akhir, di mana Engkau bertahta di atas pujian kami. Engkau hadir tengah-tengah kami dan menerima segala pujian penyembahan kami. Kami juga diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang mengajar kami untuk terus mengutamakan Tuhan, mencari Tuhan, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan yang boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami belajar mengasihi Tuhan dengan memberikan persembahan persepuluhan serta persembahan pembangunan. Kiranya Tuhan menyucikan, menguduskan persembahan ini, dan biarlah persembahan ini dapat dipakai untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan juga memberkati setiap jemaat-Mu yang dengan penuh sukacita, tulus hati memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Biarlah kasih-Mu, anugerah-Mu, damai sejahtera terus melimpah dalam kehidupan mereka semua. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Saat ini saya akan membacakan pengumuman warta gereja. Biarlah Bapak Ibu boleh menyimak bersama-sama. Yang pertama, berita sepekan. Kelas dasar-dasar iman Kristen akan dimulai minggu depan, tanggal 10 Mei 2026. Bagi jemaat atau simpatisan yang rindu untuk bergabung menjadi anggota jemaat gereja, segera menghubungi sekretaris gereja, Ibu Ina. Dengan menjadi anggota, saudara akan memiliki hak untuk dilayani dan melayani. Yang kedua, beberapa hari yang lalu Bapak Max dari KPW Rut dirawat di rumah sakit dan puji Tuhan sudah diizinkan pulang. Mari kita terus dukung dalam doa untuk kesempurnaan kesehatannya. Dan mari kita setiap KPI boleh menyatakan kasih melalui iuran sosial. Yang ketiga, kunjungan serentak organisasi, yaitu dari PBI, WBI, PKMB, PMBI, dan sekolah minggu, akan dilaksanakan hari ini, berangkat bersama dari gereja jam 11 siang. Bagi yang rindu untuk bergabung, silakan langsung datang atau menghubungi ketua organisasinya masing-masing. Yang keempat, mengundang jemaat untuk hadir dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2026 jam 7 pagi. Jadi hanya ada satu kali ibadah. Yang kelima, rapat pengurus gereja akan dilaksanakan Minggu 10 Mei 2026 jam 11 siang di ruang ibadah utama. Dan bila semua pengurus harap mempersiapkan diri. Untuk kegiatan sepekan, Bapak Ibu Saudara boleh menyimak yang sudah tertera. Kemudian kami gereja mengundang untuk jemaat boleh hadir di dalam doa pagi online pada hari Selasa jam 4.30 sampai dengan jam 5.30. Doa Hana, doa kaum wanita pada hari Selasa jam 15 atau jam 3 sore. Kemudian dalam ibadah doa dan pujian pada hari Rabu mulai jam 18 waktu Indonesia Barat atau jam 6 sore. Doa pagi offline yaitu pada pertemuan langsung pada hari Sabtu jam 4.30 sampai dengan jam 5.30 pagi. Kemudian doa Daniel, yaitu doa pribadi 3 kali sehari untuk kita boleh memberi waktu berdoa kepada Tuhan, dan waktunya jemaat bisa menentukannya sendiri. Kemudian untuk jadwal pelayanan boleh Bapak Ibu Saudara menyimak masing-masing sendiri. Dan kemudian gembala sidang, pemimpin gereja dan segenap jemaat GBI Trogomulyo mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Ruth Suharyanti pada tanggal 3 Mei, Ibu Yohana Hermin Kurniawati pada tanggal 6 Mei,
Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Nah, saat ini kita akan mengakhiri ibadah ini dengan doa penutup dan doa berkat Bapak Pendeta Stefanus. Mari Bapak Ibu semuanya, kita bangkit berdiri, kita akan akhiri dengan mengucap syukur dan kita akan menerima doa berkat. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi menjelang siang. Dalam ibadah kami telah mempersembahkan pujian dan syukur kami, penyembahan kami. Hanya untuk Raja di atas segala Raja, Tuhan Yesus yang layak kami sembah, kami tinggikan dan kami agungkan, dan berkat firman-Mu yang sangat-sangat memberkati kami. Sukses, keberhasilan yang sejati terletak dari kami dengan rendah hati menerima firman dan melakukan dengan setia dalam seluruh kehidupan kami. Roh Kudus mampukan kami untuk merespon firman-Mu dan melakukan dengan setia dalam hidup kami, sehingga seluruh jemaat-Mu sukses berhasil dalam seluruh kehidupannya. Hamba berdoa untuk Bapak Gembala, Bapak Pendeta Yosua Nugroho yang telah menyingkapkan rahasia firman-Mu, yang telah berkenan Tuhan pakai, kami bersyukur. Tuhan menolong, diberkati kesehatannya, penggembalaannya, pelayanannya di tempat ini. Juga Tuhan menolong dalam setiap pergumulan pribadi maupun Tuhan dalam kehidupan keluarga besarnya, baik anak, menantu, cucu, semuanya diberkati dengan limpah. Sehingga jemaat-jemaat-Mu khususnya untuk keluarga besar Bapak Gembala boleh menjadi alat kemuliaan Tuhan melalui gereja-Mu di tempat ini. Dan sekarang hamba berdoa untuk gereja-Mu, juga jemaat-jemaat-Mu di Gereja Baptis Trokomulyo, diberkati seluruh kehidupan mereka, supaya mereka terus bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau, semakin taat dan setia berjalan dalam firman Allah, dan mereka hidup terus bertumbuh menuju kepada kedewasaan rohani. Diberkati di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan, bisnis, usaha, jualan, semuanya dibuat sukses, berhasil karena pertolongan Tuhan Yesus yang dicurahkan bagi setiap jemaat-jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Hamba berdoa untuk kaum muda, diberkati sebagai generasi penerus. Hamba memohon kasih anugerah-Mu Tuhan buat anak-anak muda, supaya mereka menjadi anak-anak muda yang mengasihi Tuhan, yang melekatkan imannya hanya kepada Engkau. Diberkati mereka yang sekolah, yang kuliah, yang sudah bekerja, masing-masing diberikan kesuksesan ya Tuhan di tengah-tengah pergumulan mereka. Yang saatnya berumah tangga dikaruniakan Tuhan, disiapkan jodoh yang seiman, yang sepadan, supaya mereka tetap memegang teguh iman mereka, sehingga mendapatkan jodoh yang sesuai dengan kehendak Tuhan, dapat membangun keluarga yang bahagia dan sejahtera, diberkati. Terima kasih. Hamba berdoa menyerahkan para pemimpin kami, mulai dari Bapak Gembala, para pendeta, para diakon, pengurus gereja, pembina ketua KPW, pemimpin organisasi, guru-guru sekolah minggu, guru PAUD, pengurus yayasan, diberkati Tuhan. Pelayan-pelayan-Mu disatukan untuk membangun tubuh Kristus menuju kedewasaan rohani, semakin maju, bertumbuh dan berkembang. Bapa, hamba juga berdoa yang melayani di pagi hari ini, Tuhan memberkati kami, mengimani jerih lelah mereka tidak sia-sia, dan Tuhan menambah-nambahkan karunia-karunia dalam melayani Engkau. Hamba berdoa menyerahkan untuk pergumulan gereja-Mu, gul kehadiran 350 jiwa, gul persembahan 52 juta, bersyukur Tuhan memberikan kecukupan secara materi, dan juga kami percaya Tuhan memelihara kami dengan kelimpahan
bagi gerejamu yang ada di tempat ini. Demikian juga untuk goal kehadiran Tuhan, pakailah kami, pakailah pelayan-pelayanmu, karena kami siap Tuhan, kami rindu dipakai untuk menjangkau jiwa-jiwa, memberitakan Injil keselamatan, sehingga banyak jiwa baru dimenangkan bagi Kristus. Hamba berdoa buat yang sakit secara jasmani, Bapak Joko Sulistyo, Bapak Damai Ketaren, mengucap syukur Pak Mek yang sudah sembuh. Tuhan menjamah Pak Yeskel Sunardi, Bapak Haryanto, Saudara Rosmiati, Ibu Trimo, Bapak Budi Wibowo, anak Marcel, anak Devarel. Kalau ada di antara kami yang bergumul dengan sakit pada pagi hari ini Tuhan, hamba memohon kemurahan-Mu dan jamahan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa bilur-Mu yang menjamah kami, menyembuhkan kami, memulihkan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang lemah iman ya Tuhan, dijamah, diangkat, supaya mereka boleh dilepaskan dari segala ikatan dosa, ikatan dunia, pengaruh-pengaruh kuasa kegelapan, supaya yang undur, yang lemah bangkit, bertobat, dan datang kepadamu, setia kepadamu, mengalami kebangunan rohani Tuhan di antara mereka. Terima kasih Tuhan, yang berulang tahun Tuhan mengaruniakan panjang umur, kesehatan, sukacita, dan damai sejahtera, berkat melimpah dalam kehidupan anak-anak-Mu yang berulang tahun. Bapa, kami menyerahkan untuk seluruh umat-Mu, seluruh jemaat-Mu, yang pada pagi hari ini dengan setia mereka bertekun, mereka setia berdoa, mereka setia beribadah. Hamba memohonkan berkat-Mu dicurahkan atas kami semuanya, baik berkat jasmani, rohani, materi, dilimpahkan bagi seluruh umat-Mu, seluruh jemaat-Mu. Kuasa Roh Kudus yang terus memenuhi kami, menuntun kehidupan kami menuju masa depan yang gilang gemilang, yang penuh dengan pengharapan. Jauhkan kami dari yang jahat, malapetaka, bencana, pencobaan, kasih setia dan kemurahan-Mu yang menaungi kehidupan kami mulai dari sekarang sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudara seluruh jemaat yang mengasihi Tuhan, setelah Bapak Ibu Saudara seluruh jemaat beribadah dengan tekun, setia, dan taat, sekarang pulanglah. Terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus yang menyertai, memberkati Bapak Ibu Saudara seluruh jemaat, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Sole Deo Gloria. Haleluya, haleluya, amin.